Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Puspitasari, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Prodi Akuntansi Terapan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selamat menyaksikan. Objek pajak. Yang pertama, objek pajak pertambahan nilai. 1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Jadi, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha ini memiliki syarat-syarat. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Objek pajak pertama nilai yang kedua yaitu impor barang kena pajak. Jadi, pajak juga dipungut pada saat impor barang kena pajak. Pemungutan ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Nah, ini juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama, jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak yang dimaksud meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Selanjutnya, objek pajak pertambahan nilai. 4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, ini merupakan barang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ke-7, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang kedelapan adalah ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nah, syarat barang kena pajak yang pertama, barang berwujud atau barang tidak berwujud. Contohnya merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Yang kedua, dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya, barang yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya. Contohnya minyak mentah, gas bumi, pasir, kerikil, dan lain-lain. Yang kedua, barang-barang yang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Nah, contohnya beras, gabah, jagung, kedelai, garam. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sebagainya. Nah, ini tidak dikenakan pajak. Yang keempat, uang, emas, batangan, dan surat-surat berharga. Selanjutnya, jasa kena pajak. Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Jenis-jenis jasa kena pajak ada seperti di slide. Ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, dan seterusnya. B. Penyerahan barang kena pajak. Yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang dimaksud perjanjian ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. Yang kedua, pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Yang dimaksud dengan pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha adalah penyerahan barang kena pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Kalau pemakaian sendiri ini artinya untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan. Kemudian yang dimaksud pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Yang kelima, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
Yang keenam, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Yang ketujuh, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Dalam transaksi murabaha, Bank Syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari perusahaan kena pajak A atas pesanan nasabah barang syariah Tuan B. Nah, meskipun berdasarkan prinsip syariah, Bank Syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B. Nah, ini maksud dari penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Yang kedelapan, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Ini yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. C. Penyerahan jasa kena pajak. Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian JKP, jasa kena pajak, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengusaha kena pajak. Tentu ini ada pertimbangan. Yang pertama adalah jasa kustodian. Jasa kustodian merupakan jasa yang dilakukan oleh bank yang dapat berupa jasa settlement, jasa aksi korporasi atau corporate actions, dan jasa registrasi. Yang kedua, jasa consumer credit, credit card, dan debit card. Berdasarkan surat edaran nomor 34 garing PL 53 garing 1995 tanggal 1 Agustus 1995, jasa consumer credit card dan debit card merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga atas penyerahannya tidak terutang PPN. Yang ketiga, jasa penagihan listrik oleh telepon oleh bank. Jasa penagihan rekening listrik dan telepon yang dilakukan oleh bank merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN. Demikian, atas penyerahan jasa penagihan listrik dan telepon tersebut tidak terutang PPN. Yang keempat, jasa angkutan dan jasa ekspedisi muatan. Jasa angkutan umum di darat, laut, udara, maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta, dan jasa angkutan udara luar negeri termasuk di dalamnya jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri tersebut merupakan salah satu kelompok jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. D. Pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM ini hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Pengertian menghasilkan di sini, yang pertama itu merakit, contohnya merakit mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga. Yang kedua, memasak. Yang ketiga, mencampur, mengemas, membotolkan, dan kegiatan lain yang sama dengan kegiatan di atas, seperti merakit, memasak, mencampur, mengemas, dan membotolkan yang dikerjakan dengan bantuan orang atau badan usaha lain. E. Objek pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. F. Tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% dan tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak sebesar 0%. Yang kedua, tarif pajak penjualan atas barang mewah. Tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 200%. Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. G. Dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya dasar pengenaan pajak. Nah, dasarnya yang pertama yaitu harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua, penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Yang ketiga, harga ekspor atau nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Dan keempat, nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan pabean untuk impor barang kena pajak. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, nilai lain yaitu nilai berupa uang yang ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak bagi PKP pedagang eceran. Untuk nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak bagi PKP pedagang eceran dihitung dengan cara yang pertama, pajak pertambahan nilai yang terutang oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran adalah sebesar 10% dikali harga jual barang kena pajak. Yang kedua, jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran adalah sebesar 10% dikali 20% dikali jumlah seluruh penyerahan barang pedagang. Nilai penyerahan yang menggunakan valuta asing. Apabila terjadi penyerahan
BKB dan atau JKP, barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang pembayarannya ternyata dilakukan dengan menggunakan valuta asing, maka peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1994 diatur 1. Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku sesuai keputusan Menteri Keuangan pada saat faktur pajak dibuat. Yang kedua, terhadap penyerahan BKP dan atau JKP dilakukan kepada pemungut PPN, misalnya pajak yang terutang harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan kurs berlaku sesuai keputusan Menteri Keuangan pada saat pemungut PPN yang melakukan pembayaran. H. Cara menghitung pajak. Cara menghitung pajak pertambahan nilai, yaitu dengan mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai 10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak. Jadi rumusnya PPN yang terutang sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak. Cara menghitung PPN atau PPNBM menjadi bagian dari harga. PPN dan PPNBM yang terutang dihitung 1/110 atau 1/130 tergantung tarif PPNBM dikalikan dasar pengenaan pajak atau diartikan dengan dikalikan harga atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Contohnya, PT Cahaya membeli sebuah mobil seharga 130 juta termasuk PPN dan PPNBM. Besarnya PPN terutang sama dengan 10/30 dikali 130 juta sama dengan 10 juta. PPNBM sama dengan 20/130 dikali 130 juta sama dengan 20 juta. Jadi total pajak terutang sama dengan 30 juta. Selanjutnya, penghitungan PPN dan PPNBM dalam satu transaksi. Dalam satu transaksi, dapat terjadi bahwa transaksi tersebut menjadi objek PPN dan objek PPNBM karena BKP yang dijual tergolong mewah. Selanjutnya, pemungut pajak pertambahan nilai. Jadi sesuai ketentuan pajak pasal 1 angka 27 Undang-Undang PPN tahun 2009 bahwa pemungutan pajak pertambahan nilai adalah bendaharawan pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. I. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau bukti pajak karena impor barang kena pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, ketentuannya itu ada pada pasal 13 Undang-Undang PPN dan PPNBM yang mewajibkan pengusaha kena pajak untuk membuat faktur pajak. Selanjutnya, kelompok faktur pajak. Faktur pajak. Kalau faktur pajak ini merupakan faktur yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Kalau faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang terjadi selama 1 bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerima jasa kena pajak yang sama. Dan kalau faktur pajak khusus ini dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, terutama Undang-Undang PPN dan PPNBM tentang cara pengajuan atau penyelesaian restitusi PPN atas barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang diperlukan aturan tata caranya. Ini untuk faktur pajak khusus. J. Tata cara pembuatan faktur pajak. Nah, faktur pajak ini berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak yang dibuat pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata cara pembuatan faktur pajak, yaitu ada 8 hal yang perlu diperhatikan yang ada di slide. K. Pembuatan faktur pajak pengganti, salinan arsip faktur pajak, dan pembatalan faktur pajak. Faktur pajak pengganti dapat dibuat pada saat menerbitkan faktur pajak yang ternyata cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan yang mengakibatkan faktur pajak dimaksud tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar. Tata cara pembuatannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010. L. Persyaratan formal dokumen tertentu. Dalam pembuatan dokumen bisnis yang selanjutnya disebut sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal, yaitu dokumen itu harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. M. Kode dan nomor seri faktur pajak. Kode faktur pajak yang pertama 2 digit kode transaksi, yang kedua 1 digit kode status, yang ketiga digit kode cabang. Sedangkan untuk nomor seri faktur pajak terdiri dari 1 2 digit tahun penerbitan, 2 8 digit nomor urut. Jadi nanti kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri faktur pajak, maka faktur pajak tersebut sebagai faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan.
N saat pembuatan faktur pajak. Pada dasarnya, faktur pajak harus dibuat saat penyerahan atau saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Mengacu pada pasal 13 ayat 1A bahwa faktur pajak harus dibuat pada yang pertama saat penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Yang kedua saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Tiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Yang keempat, saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. O. Pengembalian barang kena pajak atau retur. Pasal 5A Undang-Undang PPN dan PPNBM mengatur bahwa terhadap PPN dan PPNBM atas penyerahan BKB yang dikembalikan dapat dikurangkan dari dengan dibuatnya nota retur. T. Pembatalan jasa kena pajak. Demikian dalam penyerahan jasa kena pajak, maka PPN atas penyerahan jasa kena pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian, dapat dikurangkan dari PPN yang terhutang dalam masa pajak terjadinya pembatalan tersebut. Bisa dilihat di slide. Yang pertama, pajak masukan dan pengusaha kena pajak penerima jasa kena pajak. Dalam hal pajak masukan atas jasa kena pajak yang dibatalkan telah dikreditkan. Yang kedua, biaya atau harta bagi pengusaha kena pajak penerima jasa kena pajak dalam hal pajak pertambahan nilai atas jasa kena pajak yang dibatalkan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan dikapitalisasi dalam harga perolehan harta. Q. Larangan dan sanksi dalam pembuatan faktur pajak. Ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Yang pertama, bagi pengusaha baik orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dilarang membuat faktur pajak. Yang kedua, bila faktur pajak telah dibuat sebagai akibatnya pengusaha baik orang pribadi atau badan dimaksud wajib menyetor pajak yang tercantum dalam faktur pajak ke kas negara, sehingga dilarang tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut. R. Pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak pertama nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Pengkreditan pajak masukan. Rumusnya itu pajak keluaran dikurang pajak masukan, kemudian pajak yang sama dengan pajak yang harus disetorkan ke kas negara. Kedua, tempat pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Selanjutnya, kelebihan pajak masukan. Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. S. Pajak masukan dalam hal PKP melakukan penyerahan yang terhutang pajak dan tidak terhutang pajak. Jadi, apabila pengusaha kena pajak yang dalam suatu masa pajak melakukan penyerahan yang terhutang pajak dan penyerahan yang tidak terhutang pajak, hanya dapat mengkreditkan pajak masukan yang berkenaan dua macam penyerahan. Yang pertama, penyerahan terhutang pajak sebesar 50 juta, pajak keluarannya 5 juta. Penyerahan tidak terhutang pajak 20 juta, pajak keluarannya menjadi nihil. T. Pengusaha yang menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan bahwa peredaran bruto sebenarnya lebih besar daripada yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Kedua, barang kena pajak dan jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang tidak dikenakan PPN memiliki batasan nilai sebesar 300.000. Barang kena pajak dan jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN memiliki batasan nilai sebesar 500.000. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi pada dasarnya pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran-pengeluaran di bawah ini pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, yaitu ada pertama perolehan barang kena pajak atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, perolehan BKP atau JKP yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Keempat, pemanfaatan BKB tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Yang kelima, faktur pajak tidak memenuhi ketentuan. Yang keenam, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean dengan faktur pajak tidak sesuai ketentuan. Yang ketujuh, perolehan BKP atau JKP dengan pajak masukan ditagih melalui ketetapan pajak. Yang kedelapan, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Yang kesembilan, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi.
V. Pengkreditan pajak masukan pada masa pajak berikutnya. 1. Pengkreditan pajak masukan dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dapat dikreditkan dilakukan terhadap pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pengkreditan pajak masukan pada masa pajak berikutnya. Pajak masukan yang belum dikreditkan pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya. Pengkreditan ini dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Syaratnya, pajak masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pengkreditan karena faktur pajak terlambat diterima. Jika faktur pajak terlambat diterima, pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan pada masa pajak berikutnya. Lambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Yang keempat, pengkreditan karena faktur pajak terlambat diterima. Jika jangka waktu 3 bulan telah dilampaui, pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan melalui pembetulan surat pemberitahuan masa pajak pertama nilai yang bersangkutan. Yang kelima, syarat-syarat pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang akan dikreditkan belum dibebankan sebagai biaya. Kemudian pajak masukan tersebut tidak ditambahkan atau dikapitalisasikan ke dalam harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, pengusaha kena pajak belum dilakukan pemeriksaan terkait pajak masukan tersebut. W. Pengembalian kelebihan pajak masukan. Kelebihan pajak masukan dalam satu masa pajak dikompensasikan dengan pajak keluaran pada masa pajak berikutnya. X. Akuntansi pajak. Dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN atau PPNBM. PSAK hanya mengatur akuntansi pajak penghasilan. Namun demikian, baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan akuntansi pajak. Yang pertama, akun pajak masukan. Untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian. Yang kedua, akun pajak keluaran. Pada akun ini untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetorkan ke kas negara atas transaksi. Selanjutnya, studi kasus. Contoh soal PPN masukan yang dapat dikreditkan. Pada tanggal 1 Juli 1999, PT Karimata membeli secara kredit barang kena pajak, misalnya bahan baku, seharga Rp1.000.000 ditambah PPN. Penyerahan barang dilakukan pada tanggal tersebut, tetapi faktur pajaknya belum diterima atas transaksi ini. Perusahaan harus mencatat, jadi jurnalnya pembelian, persediaan bahan baku, debit 1 juta, PPN masukan belum difakturkan, debit Rp100.000, pada utang dagang kredit Rp1.100.000. Jika pada tanggal 1 Agustus 1999 faktur pajak telah diterima dari penjual, maka pencatatan yang harus dilakukan adalah PPN masukan Rp100.000 debit pada PPN masukan belum difakturkan kredit Rp100.000. Contoh yang kedua, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. PT Karimata, sebuah perusahaan industri tekstil, membeli sebuah mobil station wagon dengan harga Rp64 juta. Ini sudah termasuk PPN. Pembelian mobil ini harus dicatat dengan jurnal kendaraan, debit Rp64 juta pada kas, dikredit Rp64 juta. PT Karimata, sama dengan PT di atas, membayar biaya reparasi kendaraan dinas Direktur Keuangan sebesar Rp500.000 ditambah PPN. Reparasi kendaraan dinas ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan, sehingga PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Transaksi tersebut harus dicatat sebagai berikut. Jurnalnya, biaya reparasi kendaraan Rp550.000 kredit, pada kas Rp550.000 kredit. Penyajian dalam laporan keuangan. Dianggap bahwa catatan akuntansi PT Karimata pada akhir Januari 1997 menunjukkan saldo kredit rekening PPN keluaran sebesar Rp300 juta serta saldo debit rekening PPN masukan sebesar Rp15 juta. Dalam SPT PPN untuk masa Januari 1997, sesuai catatan akuntansi tadi akan dilaporkan mengenai hal-hal berikut. PPN keluaran Rp12 juta, PPN masukan yang dapat dikreditkan Rp15 juta. Jadi selisih PPN lebih bayar itu Rp2 juta. Pada tanggal 31 Januari 1997, tanpa menunggu apakah SPT masa PPN sudah disampaikan atau belum, perusahaan harus mencatat PPN lebih bayar tersebut sebagai berikut. PPN keluaran, debit Rp13 juta, PPN lebih bayar kredit Rp2 juta. Pada PPN masukan, kredit Rp15 juta. Saldo rekening PPN lebih bayar sebesar Rp2 juta disajikan dalam neraca pada kelompok aktif lancar. Apabila PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, akan menimbulkan PPN kurang bayar yang harus disajikan dalam neraca pada kelompok kewajiban lancar. Pajak penjualan atas barang mewah. Perusahaan yang melakukan penyerahan barang mewah harus memungut PPNBM. Misalnya, PT Karimata menjual barang kena pajak BKP yang tergolong mewah dengan tarif pajak 20%. Nilai penjualan adalah Rp50 juta. PPN dan PPNBM dihitung sebagai berikut. Harga jual, nilai penjualan sebesar Rp15 juta. PPN 10% dikali Rp50 juta sama dengan Rp5 juta. PPNBM 20% dikali Rp50 juta sama dengan Rp10 juta. Jumlah yang dibebankan pada pembeli totalnya Rp65 juta. Atas transaksi penjualan barang mewah tersebut, pencatatan yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah jurnalnya kas, piutang dagang, debit Rp65 juta pada penjualan kredit Rp50 juta. PPN keluaran kredit Rp5 juta, PPNBM masih harus disetor kredit Rp10 juta.
Contoh yang kedua, perusahaan yang melakukan pembelian atau impor barang mewah dikenai PPNBM. Misalnya PT Karimata membeli BKP, misalnya bahan baku yang dikategorikan sebagai barang mewah dengan tarif 20%. Nilai pembelian adalah 200 juta rupiah. PPN dan PPNBM dihitung sebagai berikut. Harga beli nilai pembelian 200 juta rupiah, PPN 10% dikali 200 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah, PPNBM 20% dikali 200 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Jumlah yang harus dibayar itu totalnya 260 juta rupiah. Atas transaksi pembelian barang mewah bahan baku tersebut, pencatatan yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah pembelian, persediaan atau aktif lainnya 240 juta rupiah debit, PPN masukkan debit 20 juta rupiah pada kas utang dagang kredit 260 juta rupiah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi pajak pertama nilai dan pajak perubahan atas barang mewah. Apabila ada kata-kata yang tidak dipahami atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.